Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari yang penuh sukacita ini, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kekuatan kesehatan bagi kita sekalian. Dan mari kita beri hidup kita untuk ada dalam persekutuan bersama di saat ini. Dan karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mengangkat pujian Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hari ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pula dengan segala penyertaan-Mu, kami boleh sehat, kuat, menikmati hari-hari hidup yang telah Tuhan berikan. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin memperteguh iman kami kepadamu dengan firman yang akan kami baca, kami dengar. Biarlah Tuhan tuntun kami semua, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan semakin membawa kehidupan kami lebih taat dan setia kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu." Tema perenungan kita di saat ini adalah jangan memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada jutaan orang sombong di dunia, tapi hanya ada satu pribadi yang patut diteladani supaya kita jangan sombong, yaitu Yesus Kristus. Dia Maha Tahu, tapi menunjukkan kerendahan yang luar biasa. Firman hari ini mau memberikan satu nasihat sekaligus motivasi yang sangat berharga bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Tahu. Ini yang secara jelas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Tuhan Allah mengetahui pikiran semua manusia, apa yang diinginkan, apa yang dirancangkan, bahkan Tuhan mengetahui sampai sedalam-dalamnya hati manusia. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan. Sehebat apapun, sepintar apapun, bahkan orang paling pintar pun di dunia tak dapat menandingi hikmat yang dimiliki Tuhan Allah. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah kita manusia merendahkan diri di hadapannya, karena hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat Korintus tidak memegahkan guru-guru mereka, karena sehebat apapun guru mereka tidak dapat menandingi kehebatan Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Ini dapat memberikan makna bahwa sehebat apapun seseorang pelayan, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan kekurangan, dan tidak boleh terlalu memegahkan dan mengagungkan mereka secara berlebihan, karena hanya Yesus Kristus satu-satunya yang pantas diagungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini sangat bermakna karena dapat menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari hidup di zaman sekarang. Dalam realita yang ditemui, semakin banyak orang yang suka memegahkan dan menyombongkan diri. Bagaimana ciri orang-orang yang menyombongkan diri? Yang pertama, self-centered, tipe orang yang selalu menganggap bahwa
dirimulah yang paling penting dan menjadikan diri sebagai pusat dari segalanya. Yang kedua, orang yang suka dipuji. Tipe orang yang haus akan pujian. Orang seperti ini ingin selalu dipuji dan dihormati dimanapun dia berada. Dan yang ketiga, selalu menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Tipe orang seperti ini akan selalu memiliki mindset dia selalu benar dan orang lain selalu salah. Dia yang lebih hebat dan orang lain berada di bawah levelnya. Beberapa hal ini adalah sebagian ciri khas orang yang sombong. Oleh karena itu, firman di hari ini memberikan motivasi bahwa janganlah kita menjadi pribadi yang suka memegahkan diri sendiri, tapi sebaiknya menjadi pribadi yang rendah hati. Kesombongan bukan hanya akan membuat kita dibenci oleh orang sekitar, tapi yang paling menakutkan yaitu akan membuat kita dibenci oleh Tuhan. Pada dasarnya, ada banyak ayat yang dapat menjadi dasar bahwa Tuhan membenci kesombongan. Tapi ada 2 ayat yang saya rasa dapat kita renungkan secara mendalam, yaitu dalam Amsal 16 ayat yang kelima. Dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 pula berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Semoga firman ini akan dapat menjadi pedoman dan semakin memperbaharui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Di akhir renungan ini ada sebuah kalimat bijak berkata, orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung, dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar orang lain melihatnya juga kecil juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua telah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu lah yang akan terus mengarahkan kehidupan kami, supaya kami benar-benar hidup untuk selalu menjadikan Tuhan satu-satunya penolong kami, bahkan lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak menciptakan sikap yang penuh dengan kecongkakan, kesombongan, yang akan senantiasa membawa kehidupan kami lebih mementingkan diri kami masing-masing. Karena itu, perteguhkanlah hidup kami dengan hikmat-Mu, agar kami semakin bijak, semakin berhikmat yang berasal daripada Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu, kami pun senantiasa bermohon, diberkatilah kami semua yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Diberkatilah pribadi kami, keluarga kami, segala harapan kerinduan kami. Kami yakin percaya semuanya adalah perancangan Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Inilah yang menjadi syukur kami, permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Dan mari kita senantiasa memiliki sikap hati yang penuh dengan kerenan hati, yang selalu juga mempunyai kasih yang tanpa batas dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan hidup dalam kecongkakan, terlebih kesombongan yang akan mewarnai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.